Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai kekerasan seksual. Sebelum kami memulai, perkenalkan, nama saya Fauzan Naim dan berikut teman kami yang akan menjelaskan nantinya. Jadi di sini itu kami telah melakukan sebuah riset mengenai kekerasan seksual dan kami telah membagikan Google Form kepada para responden. Dan kami telah mendapatkan 52 responden yang telah kami kirim dari para responden tersebut. Dari 52 responden tersebut, ada 15 pertanyaan di dalam Google Form tersebut yang mencakup empati, persuasion, impact, dan communication. Di empati tersebut ada 4, di persuasion ada 4, di impact ada 4, dan di communication ada 3. Untuk data nilai variabel dari empati 1 ini ada 4,09. Ini kami dapatkan dari melakukan sebuah rinci keseluruhan dari jawaban para responden dari atas sampai bawah. Dan kami mendapatkan nilai tersebut 4,09 dengan menggunakan rumus sama dengan average G2 banding G53. Berikutnya ada empati kedua, kami mendapatkan nilai rata-ratanya variabelnya dengan nilai 4,09, itu ada di empati kedua dengan rumus sama dengan average H2 banding H53. Empati ketiga, kami mendapatkan nilai 4,15 dengan rumus sama dengan average I2 banding I53. Empati keempat, kami mendapatkan nilai keseluruhannya itu ada 4 pas dengan rumus sama dengan average J2 banding J53. Persuasion ke-1, kami mendapatkan persuasion ini dari merincikan keseluruhan jawaban-jawabannya yang di atas sampai ke bawah. Kami mendapatkan nilai 4,21 dengan rumus K2 banding K53. Persuasion kedua, kami mendapatkan nilai 4,17 dengan rumus average L2 banding L53. Persuasion ketiga, kami mendapatkan 4,09 dengan rumus average M2 banding M53. Persuasion keempat, kami mendapatkan nilai keseluruhannya ada 4,07 dengan rumus average N2 bagi N53. John. Berikutnya ada di impact 1, kami mendapatkan nilai 4,23 dengan rumus O2 banding O53. Impact kedua ada 4,09 dengan rumus average P2 banding P53. Impact ketiga, kami mendapatkan nilai keseluruhannya ada 4,21 dengan rumus average Q2 banding Q53. Untuk impact keempatnya, kami mendapatkan nilai 4,15 dengan rumus average R2 banding R53. Dan selanjutnya ada di communication 1, kami mendapatkan nilai 4,17 dengan rumus S2 banding S53. Dan selanjutnya ada communication kedua dengan nilai 4,07 dengan rumus T2 banding T53. Dan berikutnya communication ketiga ada 4,28 dengan rumus average U2 banding U53. Di sini terdapat asal sekolahnya, yang terbanyak adalah D3 sederajat dan sarjana, SMA dan juga SMK. Lingkungan tempat tinggalnya terdapat perkotaan dan perkampungan, dan jumlah terbanyak dari lingkungan tempat tinggal tersebut dari para responden adalah yang terbanyak perkotaan. Untuk usia, di sini yang terbanyak adalah 20 sampai 23 tahun, dan juga ada yang paling muda umurnya ada di 16 tahun sampai 19 tahun.
Berikut ini adalah nama-nama para responden yang telah mengirimkan Google Form pada kami. Ini ada timestamp. Ini adalah pengiriman Google Form kepada kami, para responden tersebut. Berikutnya ada bobot. Bobotnya ini yang sangat tidak setuju di angka 1, yang tidak setuju ada di angka 2, yang cukup ada di angka 3, yang keempat itu setuju, dan kelima sangat setuju. Untuk bobot frekuensi ke-1 di empati 1 ada 1. Untuk bobot yang kedua yang tidak setuju ini ada 2. Yang cukup ada 9, yang setuju ada 19, yang sangat setuju ada 21. Dan untuk frekuensi empati kedua dari sangat tidak setujunya ada 1, yang tidak setuju ada 1, dan cukup ada 14, yang setuju ada 12, dan sangat setuju ada 24. Itu nilai keseluruhan dari frekuensi empati kedua itu ada 52. Frekuensi ketiga, empati ketiga, yang sangat tidak setuju ada 0, tidak setuju ada 0, cukup 12, setuju 19, sangat setuju 20. Nilai dari frekuensi empati ketiga ada 51 responden. Empati keempat, sangat tidak setuju ada 2, tidak setuju ada 3, cukup 10, setuju 13, sangat setuju 24. Nilai keseluruhannya ini dari respondennya dari empati keempat ada 52, cukup dari keseluruhan 52 responden tersebut. Frekuensi persuasion ke-1 sangat tidak setuju ada 1, untuk tidak setuju ada 2, cukup ada 7, setuju ada 17, dan berikutnya sangat setuju ada 25. Dengan nilai keseluruhan dari persuasion 1 ada 52 respondennya. Frekuensi persuasion kedua sangat tidak setuju ada 0, tidak setuju ada 1, cukup ada 12, setuju ada 16, dan juga sangat setuju ada 23. Dengan nilai keseluruhan para responden frekuensi persuasion kedua ada 52, cukup. Frekuensi ketiga dari persuasion ketiga ada yang tidak setujunya, sangat tidak setuju ada 0, tidak setuju 1, cukup 15, setuju 14, dan sangat setuju ada 22. Totalnya 52. Frekuensi persuasion keempat sangat tidak setuju ada 0, tidak setuju ada 2, cukup 13, setuju 16, dan sangat setuju 21. Totalnya 52. Berikutnya ada di impact. Frekuensi ke impact 1 ini yang sangat tidak setuju ini tidak ada atau 0, tidak setuju ada 3, dan cukup ada 7, setuju ada 17, dan sangat setuju 25. Dengan total 52 responden. Frekuensi impact kedua sangat tidak setuju ada 1, tidak setuju 1, cukup 11, setuju 18, dan sangat setuju 21. Dengan nilai total keseluruhan 52. Frekuensi impact ketiga sangat tidak setuju ada 0, tidak setuju 2, setuju cukup ada 7, setuju ada 21, dan sangat setuju ada 21. Total nilai keseluruhannya ada 51, dikarenakan ada 1 orang yang tidak menjawabnya sehingga mendapatkan 51 responden tersebut. Frekuensi impact keempat sangat tidak setuju ada 2, tidak setuju 2, cukup 9, setuju 11, dan sangat setuju ada 27. Total keseluruhannya ada 51. Seperti tadi ada yang tidak menjawabnya 1 responden yang tidak menjawabnya. Frekuensi communication 1 sangat tidak setuju ada 1, tidak setuju 2, cukup 7, setuju 19, sangat setuju ada 23.
Dengan nilai total keseluruhan dari responden itu ada 52. Frekuensi communication kedua, sangat tidak setuju ada 1, tidak setuju 2, cukup ada 9, setuju ada 21, dan sangat setuju ada 19. Dengan nilai total 52. Untuk frekuensi ketiga ada communication ketiga, yang sangat tidak setuju ada 0, tidak setuju ada 0, cukup 11, setuju 15, dan sangat setuju ada 26. Nilai totalnya 52. Berikut ini teman saya akan menjelaskan mengenai table range tingkat efektif fails. Akan dibawakan oleh Kemal. Nama saya Muhammad Kemal Raffi. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang table range tingkat efektivitas, nilai frekuensi dan kesimpulan. Nilai frekuensi 1,00 sampai 1,80 itu sangat tidak efektif. 1,80 sampai 2,60 itu tidak efektif. 2,60 sampai 3,40 itu cukup. 3,40 sampai 4,20 efektif. 4,20 sampai 5,00 itu sangat efektif. Selanjutnya kita ke sini. Selanjutnya kenapa ini empati 1 ini mendapatkan nilai 4,09, artinya efektif. Empati 2 mendapatkan nilai 4,09 itu artinya efektif. Empati 3 4,15 itu efektif. Empati 4 efektif. Persuasion itu 4,21 artinya sangat efektif. Persuasion 2 4,17 efektif. Persuasion 3 4,09 itu efektif. Persuasion 4 4,07 itu efektif. Terus impact 1 itu 4,23 itu artinya sangat efektif. Impact kedua 4,09 itu efektif. Impact ketiga 4,21 itu sangat efektif. Impact keempat 4,15 itu efektif. Terus C1 nya itu 4,17 itu efektif. C2 nya 4,07 itu efektif. Yang terakhir C3 nya 4,28 artinya sangat efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang table score rata-rata variabel EPIC. Table score rata-rata variabel EPIC empati 1 4,09 itu artinya efektif. 52 responden merasa poster ini efektif dan relevan dalam memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mereka alami. Selanjutnya empati 2 4,09 efektif juga. 52 responden merasa poster ini efektif membuat mereka berpikir bahwa kekerasan seksual ini dapat berbahaya bagi tubuh, fisik, dan mental. Yang ketiga empati 3 itu 4,15 efektif juga. 52 responden merasa poster ini efektif untuk merefleksikan gaya hidup dan pergaulan mereka. Empati yang keempat 4,00 efektif. 52 responden merasa poster ini efektif untuk target audiens di perkotaan. Rata-rata empati yang kita dapat 4,08 efektif. Dari segi keseluruhan, poster ini sangat terhubung dekat dengan Gen Z sebagai target audiens kami, terutama target audiens yang berada di perkotaan. Poster ini sesuai dengan pemikiran dan pengalaman mereka tentang kekerasan seksual yang dapat
membahayakan tubuh secara fisik serta mental mereka. Dan poster ini juga membuat mereka merefleksikan diri atau gaya hidup dari pergaulan mereka yang sudah baik atau belum, sehingga poster ini dapat dikatakan efektif dan merasakan, memahami dan memikirkan dampak dari pengalaman mereka yang sudah mengalami dari poster tersebut. Selanjutnya itu ada impact yang pertama 4,23, itu artinya sangat efektif. 52 responden merasa poster ini sangat efektif dalam memberikan narasi yang disampaikan. Terus selanjutnya impact kedua 4,09, artinya efektif. 52 responden merasa poster ini efektif dalam baiknya visualisasi yang digunakan poster ini untuk mengungkapkan kepada para audiens tentang dampak negatif dari kekerasan seksual. Yang ketiga itu 4,21, artinya sangat efektif. 52 responden merasa poster ini sangat efektif terhadap ruang kontras untuk menyoroti urgensi isu kekerasan seksual. Selanjutnya impact keempat 4,15, efektif. 52 responden merasa poster ini efektif untuk memberikan sebuah wadah kepada korban yang mengalami kekerasan seksual, sehingga mereka merasa tervalidasi akan masalah serius ini. Rata-rata impact yang kita dapat 4,17, artinya itu efektif. Dari segi keseluruhan, poster ini memiliki dampak positif dalam berbagai aspek pencegahan dalam kekerasan seksual. Responden merasa poster ini efektif dalam mendorong mereka untuk menghindari kekerasan seksual, meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk melaporkan kekerasan seksual kepada wadah yang menyediakan layanan untuk kekerasan seksual, serta mendorong mereka untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Responden merasa bahwa poster ini efektif dalam membuat perubahan nyata dalam diri mereka untuk lebih memilih pergaulan yang baik. Jadi, poster ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam mempromosikan kekerasan seksual dan mendukung perubahan perilaku lebih sehat di kalangan responden. Question 1 dari para responden, yaitu dengan rata-rata 4,17 yang artinya efektif. Responden ini merasa poster ini efektif karena menangkap perhatian pemirsa dalam menyampaikan waktu yang singkat mengenai pesan tentang kekerasan seksual. Pada communication 2 dengan nilai rata-rata 4,07 yaitu efektif, 52 responden merasa poster ini efektif karena pengguna citra atau simbol yang kuat dalam poster ini untuk menggambarkan pentingnya mengakhiri kekerasan seksual. Pada communication yang ketiga dengan nilai 4,28 sangat efektif, yaitu 52 responden merasa poster ini sangat efektif untuk menghindari bahaya stereotip atau stigma yang melekat pada korban kekerasan seksual. Lalu dari ketiga communication kita mendapatkan rata-rata yaitu 4,17 yang artinya efektif. Dari segi keseluruhan, poster ini memiliki komunikasi yang baik, dari teks yang digunakan terbaca dengan baik. Lalu ilustrasi atau figur yang digunakan pada poster ini sangat membantu para responden mengetahui dampak bahaya tentang kekerasan seksual bagi kehidupan dan pesan yang disampaikan. Oke. Lalu table epic rate rata-rata empati dengan nilai 4,08, rata-rata persuasion dengan nilai 4,14, lalu rata-rata impact 4,17
rata-rata communication 4,17, rata-rata epic keseluruhan dari keempat itu dengan nilai 4,14. Ayo, perkenalkan, nama saya Muhammad Revaldi Yuliansyah. Selanjutnya ada grafik empati. Di sini terdapat 4 pertanyaan kayak empati, persuasion, impact, dan communication. Yang pertama ada empati. Di empati kita mendapatkan nilai rata-rata 4,08 yang berarti efektif. Dari segi keseluruhan, poster ini sangat terhubung dekat dengan Gen Z sebagai target audiens kami, terutama target audiens yang berada di perkotaan. Selanjutnya ada persuasion. Di persuasion mendapatkan nilai rata-rata 4,14 yang berarti efektif. Untuk persuasion, poster ini memiliki dampak persuasi yang cukup tinggi dikarenakan hasil survei di atas menyatakan bahwa responden merasa terajak oleh ilustrasi, pesan hingga ton atau warna yang dibawakan oleh poster tersebut, sehingga para responden merasa terajak untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Yang ketiga ada impact. Di impact kita mendapatkan nilai rata-rata 4,17 yang berarti efektif. Ada lagi. Dan selanjutnya ada communication. Di communication kita mendapatkan nilai 4,17 yang berarti efektif. Di communication mendapatkan 4,17 karena para audiens merasa saat melihat poster itu komunikasi poster kepada audiens sangat jelas dan baik, sehingga para audiens bisa memahami pesan posternya dengan jelas. Dan selanjutnya ada kesimpulan keseluruhan. Hasil menunjukkan bahwa seluruh dimensi epic, yaitu empati, persuasion, impact, dan communication pada poster adalah efektif dengan nilai rata-rata epicnya 4,14. Pada dimensi empati, poster tersebut efektif dalam menghubungkan dengan target audiens Gen Z di perkotaan terkait isu kekerasan seksual. Dengan mencerminkan pemikiran dan pengalaman mereka, poster ini mampu menyadarkan akan dampak fisik dan mental dari kekerasan seksual. Selain itu, poster ini juga mendorong refleksi terhadap gaya hidup dan pergaulan mereka, sehingga dianggap efektif dalam merangsang perasaan, pemahaman, dan introspeksi terhadap pengalaman pribadi mereka. Dan pada dimensi persuasion, poster ini memiliki dampak persuasi yang cukup tinggi. Dikarenakan hasil survei di atas menyatakan bahwa responden merasa terajak oleh ilustrasi, pesan hingga tone atau warna yang dibawakan oleh poster tersebut, sehingga para responden merasa terajak untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Lalu pada dimensi impact, kesimpulan singkatnya, poster ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam pencegahan kekerasan seksual. Responden merasa terdorong untuk menghindari kekerasan seksual, meningkatkan kepercayaan diri dalam melaporkan kasus, serta merasa terinspirasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Poster ini efektif dalam mempromosikan kesadaran akan kekerasan seksual dan mendukung perubahan perilaku yang lebih sehat di kalangan target audiensnya. Dan yang terakhir adalah dimensi communication. Poster ini berdampak positif dalam pencegahan kekerasan seksual dengan mendorong penghindaran kekerasan, meningkatkan kepercayaan diri untuk melaporkannya, dan memotivasi perubahan perilaku menuju pergaulan yang lebih baik. Responden merasa poster ini efektif dalam merangsang perubahan nyata dan mempromosikan kesadaran serta tindakan positif terhadap kekerasan seksual.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi setelah Revaldi. Jadi, di sini saya akan membahas tentang konsep poster. Dan apa itu konsep poster? Jadi, konsep poster itu dari hasil uji yang dilakukan pada poster sejenis ini. Kami memiliki konsep yang kami akan buat untuk TB2, di mana kami akan membuat visual yang menunjukkan bagaimana lingkungan atau keadaan seseorang yang memiliki dampak dari kekerasan seksual secara langsung. Serta kami juga akan menggunakan color plan, visual, dan materi teks yang menarik dan mengikuti statement tren sebagai upaya agar Gen Z tertarik melihat poster tersebut. Kami akan memanfaatkan visual poster yang menggambarkan dari seseorang yang melakukan kekerasan seksual kepada seseorang yang memiliki dampak bagi seseorang yang terkena efek dari kekerasan seksual seperti sedih, frustasi, sehingga korban kekerasan seksual tersebut bisa menjadi trauma akan efek kekerasan seksual ini. Pada bagian moodboard, kami menampilkan ketiga poster sejenis untuk bahan referensi yang akan kita garap pada poster tentang kekerasan seksual. Berdasarkan warna layout serta kesan yang ditampilkan pada ketiga poster tersebut.